Di tahun 1820-an, aku ikut dalam rombongan pemburu kulit binatang milik Kapten Henry di sepanjang Sungai Missouri. Kami mendirikan kemah untuk mengumpulkan hasil buruan sebelum kembali pulang. Henry meminta Johnny, pemburu paling senior di kelompok kami, menyiapkan perjalanan untuk esok hari. Tak lama kemudian, Jim datang sambil membawa hasil buruannya seekor rusa besar. Ia meminta bantuan untuk mengangkatnya. Beberapa orang malah menertawakannya dan bilang mereka baru akan membantu kalau dagingnya sudah siap dimakan. Suasana sempat terasa santai, tapi semuanya berubah dalam hitungan detik. Sebuah anak panah tiba-tiba melesat dan menancap tepat di leher salah satu pria kami. Kepanikan langsung pecah. Semua orang berhamburan mencari perlindungan di balik pepohonan sambil mencoba mencari arah serangan. Namun sebelum kami benar-benar memahami situasinya, para penyerang sudah mengepung kemah dari segala sisi. Kapten Henry mengira mereka datang untuk merebut kulit binatang yang kami kumpulkan. Ia langsung memerintahkan semua orang bertahan. Suara tembakan mulai menggema di seluruh hutan. Aku yang mendengar suara itu dari kejauhan langsung berlari kembali ke kemah bersama anakku, Anton. Begitu tiba, aku sadar kami tidak mungkin memenangkan pertarungan di tempat terbuka. Aku segera menyuruh semua orang mundur menuju perahu sambil terus memberikan perlawanan. Sebagian orang bertahan untuk melindungi pelarian yang lain, sementara sisanya berlari menuju sungai secepat mungkin. Grab the pail! Come on, grab the pail! Leave the phone to the boat! To the boat, son! Boat! Lean on me, just keep going. Get in the boat! You threw that! Come on! Situasinya kacau, banyak yang mati sebelum berhasil mencapai perahu. Pada akhirnya, hanya sedikit dari kami yang berhasil lolos dan menghanyutkan perahu mengikuti arus sungai Missouri. Belakangan aku tahu, para penyerang itu berasal dari suku Ri. Mereka ternyata bukan memburu kulit binatang kami. Mereka sedang mencari putri kepala suku mereka yang hilang karena percaya gadis itu telah diculik dan dijual. Kemarahan mereka sudah memuncak selama berhari-hari, dan kami menjadi sasaran pelampiasannya. Di atas perahu, sebagian besar orang masih belum tahu alasan sebenarnya di balik serangan itu. Aku memperhatikan keadaan sekitar dan menyarankan Henry meninggalkan jalur sungai. Menurutku, sungai terlalu terbuka dan mudah dilacak. Namun Johnny menentang pendapatku. Ia merasa jalur air adalah jalan tercepat untuk kabur. Meski begitu, Henry tetap memilih mengikuti saranku. Keputusan itu membuat Johnny kesal. Sejak saat itu, sikapnya mulai berubah dingin terhadapku dan Anton. Setelah tiba di daratan, kami menyembunyikan seluruh kulit binatang sebelum melanjutkan perjalanan melewati hutan dengan berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan, Johnny terus mengeluh soal perubahan rencana. Lama-kelamaan, kekesalannya berubah menjadi serangan pribadi. Ia mulai menyinggung masa laluku di depan semua orang. Ia membahas rumor lama tentang diriku yang pernah membunuh seorang perwira demi melindungi anakku yang berdarah campuran. Anton langsung terpancing emosi dan hampir menyerangnya. Untung saja Henry segera menghentikan keadaan sebelum semuanya berubah jadi perkelahian. Setelah Johnny pergi, aku menenangkan Anton dan memintanya untuk tidak mempedulikan hinaan seperti itu. Mereka cuma ingin melihatmu marah. Jangan beri mereka kesempatan. Tak lama kemudian, kami sengaja membiarkan perahu hanyut ke hilir sebagai pengalih perhatian. Setelah itu, perjalanan panjang melewati alam liar benar-benar dimulai. Di tengah perjalanan, Henry kembali menanyakan rumor tentang perwira yang pernah kubunuh. Aku memilih diam dan terus berjalan tanpa menjawab apapun. Saat rombongan berhenti beristirahat, aku memutuskan memeriksa area sekitar sendirian. Hutan terasa sangat sunyi, lalu aku mendengar suara dari semak-semak. Aku langsung mengangkat senapan, namun yang keluar ternyata hanya 2 anak beruang kecil. Sebelum sempat bereaksi, induk mereka muncul dan langsung menerjangku.
Pertarungan itu baru berhenti ketika beruang tersebut mati tepat di atas tubuhku. Tak lama setelahnya, rombongan mendengar suara tembakan dan datang mencari. Mereka menemukan tubuhku tertindih bangkai beruang, tenggorokanku robek, kakiku patah parah, dan seluruh tubuhku dipenuhi luka dalam. Tapi aku masih bernapas. Melihat kondisiku, Johnny menyarankan agar aku segera dihabisi saja supaya tidak terus menderita. Namun Henry menolak menyerah padaku. Ia melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk menyelamatkanku. Ia membuatku pingsan agar rasa sakitku berkurang, lalu menjahit luka-lukaku menggunakan kain seadanya, jarum dan whisky. Sementara itu, di tempat lain, Sukuri menemukan jejak perjalanan kami setelah melihat perahu yang kami tinggalkan. Mereka mulai menyusuri hutan untuk memburu kami. Pada malam yang sama, kepala Sukuri menemui sekelompok pemburu Prancis untuk berdagang. Ia menawarkan kulit binatang curian sebagai imbalan kuda dan senjata. Awalnya orang-orang Prancis menolak memberikan kuda mereka. Namun setelah kepala suku mengancam akan mengambilnya dengan paksa, mereka akhirnya menyerah. Kembali ke kelompok kami, Jim diam-diam memotong cakar beruang dan menyimpannya ke dalam tasku. Ia masih percaya aku bisa bertahan hidup. Hari demi hari berlalu, dan perjalanan kami menjadi semakin berat. Orang-orang harus bergantian menggotong tubuhku melewati hutan dan pegunungan. Bahkan Johnny ikut membantu. Meski terlihat jelas kalau kesabarannya hampir habis, saat kami tiba di lereng gunung yang curam, ketegangan akhirnya meledak. Beberapa orang mulai mendukung Johnny. Mereka merasa perjalanan ini tidak masuk akal lagi, apalagi Sukuri terus mendekat. Henry akhirnya sadar bahwa keadaan sudah terlalu buruk. Ia sempat berniat mengakhiri hidupku karena menganggap itu mungkin satu-satunya cara mengakhiri penderitaanku. Tapi ketika saatnya tiba, ia tidak sanggup melakukannya. Sebagai gantinya, Henry menawarkan hadiah $100 bagi siapa saja yang bersedia tinggal bersamaku sampai aku meninggal. Jim langsung setuju tanpa meminta bayaran. Anton juga memilih tetap tinggal di sisiku. Melihat itu, Johnny akhirnya ikut menawarkan diri, tapi ia meminta seluruh uang hadiah diberikan kepadanya. Henry sebenarnya tidak percaya padanya. Namun ia tidak punya pilihan lain. Akhirnya, Henry meninggalkanku bersama mereka dan melanjutkan perjalanan dengan sisa rombongan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Tubuhku terus terbakar demam. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih hidup atau sudah setengah mati. Di tengah rasa sakit itu, aku terus mendengar suara Anton mengulang kata-kata yang dulu pernah kukatakan kepadanya. Selama kau masih hidup, jangan pernah berhenti melawan. Kata-kata itu membawa kembali ingatan masa laluku. Aku teringat saat para tentara menyerbu desa kami, membakar semuanya, lalu membunuh istriku di depan mataku. Aku juga teringat saat memeluk Anton yang masih kecil dan terluka parah sambil memintanya untuk tetap bertahan hidup apapun yang terjadi. Kata-kata yang dulu pernah kuucapkan pada Anton terus terngiang di dalam kepalaku, memaksaku bertahan walaupun tubuhku hampir hancur sepenuhnya. Namun semakin hari, Johnny justru semakin kehilangan kesabaran. Ia bahkan sudah menggali kuburan dangkal di dekat tempatku terbaring, seolah yakin aku hanya tinggal menunggu waktu sebelum mati. Saat Jim bertanya tentang luka di kepalaku, Johnny dengan santai menjelaskan kalau Sukuri sempat bersiap mengambil kulit kepalaku karena mengira aku sudah tidak bernyawa lagi. Jim yang gugup terus memainkan botol minumnya sambil menggores permukaannya dengan jari. Suara kecil itu rupanya membuat Johnny kesal hingga ia tiba-tiba membentak Jim untuk diam. Suasana di antara mereka mulai terasa tidak nyaman, sementara aku hanya bisa terbaring lemah tanpa mampu melakukan apapun selain mendengar semuanya. Tak lama kemudian, Jim dan Anton pergi menuju sungai untuk mencari air dan menangkap ikan. Johnny memilih tinggal bersamaku. Saat itulah ia melihat kesempatan yang selama ini ia tunggu. Ia mendekat perlahan lalu mulai berbicara tepat di dekat wajahku. Ia mengatakan kalau semua orang akan mati jika terus bertahan di tempat itu hanya demi menjagaku. If you were to take that last breath of yours now, I'm begging you, Class, then breathe. You'll kill all of us. I can muzzle you if you like. All you gotta do is blink if you want me to do that. Save your boy and blink. You just have to blink. Maybe he'll forgive your sins, maybe he won't. Unless I do commend thee to the Lord. You okay, Jim? Don't shout! You boy! He's ready to go! Get out right here! Sebelum Jim tiba, ia langsung membekap mulut Anton lalu menusukkan pisaunya ke perut anakku. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku hanya bisa menatap tanpa mampu bergerak sedikit pun. Tubuhku terlalu hancur untuk menolong Anton. Aku bahkan tidak mampu mengeluarkan suara.
Yang bisa kulakukan hanyalah melihat anakku perlahan kehilangan nyawanya tepat di depan mataku sendiri. Rasa sakit itu jauh lebih menghancurkan daripada luka manapun yang ada di tubuhku. Menjelang malam, Jim akhirnya kembali sambil membawa ikan hasil tangkapannya. Ia sama sekali belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat Jim bertanya di mana Anton berada, Johnny pura-pura bingung lalu balik bertanya seolah Anton tadi bersama Jim. Kebohongannya terdengar meyakinkan, membuat Jim mulai ragu dengan ingatannya sendiri. Malam itu Johnny terus menjaga ceritanya agar tidak terlihat mencurigakan. Lalu saat pagi datang, ia tiba-tiba membangunkan Jim dengan panik. Ia mengaku melihat sekelompok prajurit Ri bergerak menuju tempat mereka. Jim langsung ketakutan dan tidak tahu harus melakukan apa. Tanpa memberi waktu berpikir, Johnny segera menyeret tubuhku menuju kuburan dangkal yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia menguburku hidup-hidup sambil berkata kalau mereka tidak punya waktu lagi untuk membawaku. Setelah itu ia langsung melarikan diri dan memaksa Jim ikut bersamanya. Namun sebelum pergi, Jim sempat menoleh ke arah kuburanku lalu diam-diam meninggalkan botol airnya di dekat sana, seolah masih ada bagian kecil dari dirinya yang berharap aku bisa bertahan hidup. Waktu terus berjalan dan tidak ada satupun prajurit yang muncul. Perlahan aku mulai sadar dan merasakan tanah menekan tubuhku. Dengan sisa tenaga yang hampir tidak ada, aku mulai bergerak sedikit demi sedikit. Hanya satu tangan dan satu kakiku yang masih bisa digunakan, tetapi aku tetap memaksa diriku keluar dari dalam kubur. Setiap gerakan terasa seperti merobek tubuhku sendiri, napasku terasa terbakar, dan rasa sakit memenuhi seluruh tubuhku. Namun aku terus merangkak keluar hingga akhirnya berhasil mencapai permukaan. Saat bergerak melewati hutan, aku menemukan tubuh Anton terbaring tidak jauh dari sana. Seketika seluruh tenagaku seperti hilang. Aku roboh di samping jasad anakku dan hanya bisa memandanginya dalam diam. Tidak ada air mata yang keluar, hanya rasa kosong yang perlahan menghancurkan isi kepalaku. Saat itu aku sadar satu hal. Aku tidak akan berhenti sampai Johnny membayar semuanya. Sementara itu, Johnny dan Jim kembali melanjutkan perjalanan mereka seolah tidak pernah meninggalkanku hidup-hidup. Namun kebohongan Johnny mulai retak dengan sendirinya. Saat berbicara, ia tanpa sadar menyebut jumlah penyerang Ri yang berbeda dari cerita sebelumnya. Jim langsung menyadari ada yang aneh. Kecurigaan mulai tumbuh di pikirannya. Jim akhirnya mengangkat senapan dan memaksa Johnny mengatakan yang sebenarnya. Setelah terus didesak, Johnny akhirnya mengaku kalau tidak pernah ada prajurit Ri yang datang ke tempat mereka. Ia mengatakan semua itu hanyalah kebohongan agar mereka bisa meninggalkanku dan menyelamatkan diri sendiri. Menurutnya, bertahan bersamaku hanya akan membuat mereka ikut mati sia-sia. Ia bahkan berkata Jim seharusnya berterima kasih padanya. Jim terlihat terpukul mendengar pengakuan itu, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, Johnny langsung merebut senapannya dan mengarahkannya ke wajah Jim. Ia menarik pelatuk tanpa ragu. Namun suara tembakan tidak pernah keluar karena senapan itu kosong. Ketegangan di antara mereka berubah menjadi ketakutan yang perlahan menghancurkan kepercayaan Jim pada Johnny. Di sisi lain, aku mulai memutuskan untuk tetap hidup, bukan lagi demi diriku sendiri, tetapi demi membalas kematian Anton. Dengan tubuh yang nyaris hancur dan hanya satu tangan serta satu kaki yang masih bisa digunakan, aku mulai merangkak menembus hutan. Aku memakan apa saja yang bisa kutemukan demi bertahan hidup. Bahkan bangkai hewan yang sudah membusuk pun tetap kumakan agar tubuhku tidak kehilangan tenaga. Sementara itu, Sukuri akhirnya menemukan bekas kemah yang kami tinggalkan dan sadar target mereka berada tidak jauh dari sana. Ancaman perlahan mulai mengejarku lagi. Setelah perjuangan panjang, akhirnya aku berhasil mencapai Grand River yang terhubung ke Sungai Missouri. Aku mencoba minum di tepi sungai, tetapi luka di tenggorokanku membuat air terus keluar kembali. Meski begitu, sedikit air yang berhasil kutelan cukup membuat tubuhku bertahan lebih lama. Aku sadar luka di leherku harus segera ditutup sebelum infeksi membunuhku, maka aku mengambil bubuk mesiu lalu membakarnya tepat di atas luka terbuka itu. Rasa sakitnya luar biasa hingga hampir membuatku pingsan, tetapi setidaknya pendarahan mulai berhenti. Hari demi hari berlalu di tepi sungai, dan perlahan tubuhku mulai pulih. Untuk pertama kalinya sejak diserang beruang, aku akhirnya berhasil berdiri walaupun hanya beberapa detik. Namun bahaya kembali datang ketika para prajurit Ri tiba di sekitar sungai tanpa sadar kalau aku bersembunyi tidak jauh dari mereka. Tidak punya pilihan lain, aku langsung menjatuhkan diri ke sungai dan membiarkan arus membawaku pergi.
Jauh dari sana, Johnny dan Jim sudah melintasi wilayah Dakota. Di sebuah desa yang hancur, Jim menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan memberikan sedikit makanan kepada seorang wanita yang kelaparan sebelum melanjutkan perjalanan. Malam itu, Johnny bercerita tentang ayahnya yang religius. Suatu kali, unit ayahnya disergap suku Indian dan hanya ayahnya yang selamat. Ayahnya percaya itu adalah mukjizat karena Tuhan mengirimkan seekor tupai saat dia sekarat kelaparan. Bagi Johnny, keselamatan bukan soal doa. Keselamatan adalah soal aksi nyata dan ketegaan. Di belantara, aku masih dihantui mimpi-mimpi buruk, bayangan istriku, desa yang hangus, dan wajah Johnny bercampur menjadi satu visi yang menyesakan. Saat terbangun, aku menemukan ikan yang terjebak di kolam dangkal dan langsung memakannya mentah-mentah dengan rakus. Aku terus bergerak sampai aku melihat kawanan bison yang sedang dikejar serigala. Aku menunggu dengan sabar, berharap bisa mendapatkan sisa daging dari perburuan itu. Namun, malam itu, seorang pria suku Pawnee datang lebih dulu dan mengusir para serigala. Aku mendekat dengan hati-hati, menunjukkan tangan kosong sebagai tanda perdamaian. Pria itu mengerti dan bersedia berbagi daging bison denganku. Keesokan paginya, dia melihat betapa hancurnya tubuhku. Aku menunjukkan kalung cakar beruangku dan menceritakan apa yang terjadi lewat isyarat. Pria Pawnee itu mendengarkan. Dia bercerita lewat bahasa isyarat bahwa desanya juga sudah rata dengan tanah. Namun, dia percaya bahwa balas dendam bukanlah jalannya. Dia berniat menuju selatan untuk mencari sisa-sisa kaumnya. Aku memutuskan untuk mengikutinya. Di saat yang sama, Johnny dan Jim akhirnya tiba di benteng Kiowa. Johnny dengan lancarnya membohongi Kapten Henry. Dia mengarang cerita bahwa Anton hilang dan aku sudah dikuburkan dengan layak. Kapten yang percaya begitu saja menawarkan hadiah uang, termasuk bonus ekstra untuk Jim. Namun, Jim tidak bisa menyentuh uang itu. Rasa bersalah menghantuinya. Dia pergi menjauh dalam diam. Tidak bisa melupakan kenyataan bahwa mereka telah meninggalkan aku dalam keadaan masih bernapas. Kini, di tengah salju yang mulai turun, aku dan pria Pawnee itu terus berjalan menembus dingin. Di tengah semua kehilangan kami, ada satu momen sunyi di mana kami menangkap kepingan salju dengan mulut. Untuk sesaat, beban hidup ini terasa sedikit lebih ringan. Namun, badai semakin mengganas, tubuhku kembali ambruk di tengah hamparan salju putih. Meski begitu, pria Pawnee itu menolak meninggalkanku. Dia membangun perlindungan kecil dan merawat demamku dengan segenap kemampuannya di tengah cuaca yang mematikan. Hari demi hari berlalu, dan tubuhku perlahan mulai pulih dari luka-luka parah. Suatu pagi, aku terbangun dan menemukan sedikit makanan di dekatku. Pria Pawnee yang menolongku ternyata sudah pergi lebih dulu. Aku segera mengikuti jejak kakinya menerobos hutan bersalju dengan harapan bisa menyusulnya. Namun, di tengah jalan langkahku terhenti oleh pemandangan mengerikan. Pria Pawnee itu telah tewas membeku di dekat perkemahan kelompok pemburu Prancis, menahan amarah demi keselamatan. Aku bersembunyi di balik pepohonan dan memutuskan untuk menunggu hingga malam tiba. Begitu kegelapan menyelimuti hutan, aku menyelinap mendekati kemah mereka dengan rencana sederhana, mencuri seekor kuda lalu kabur. Saat hampir berhasil melarikan diri, aku melihat salah satu pemburu sedang menyerang seorang wanita pribumi secara paksa. Meski sadar taruhannya adalah nyawaku sendiri, aku tidak bisa tinggal diam. Aku langsung menodongkan senapan dan memaksanya mundur. Wanita itu dengan cepat memanfaatkan celah, meraih pisau, dan membalas pria tersebut. Di tengah kekacauan, aku menembak seorang pemburu lain, melompat ke atas kuda, dan memacu kaki pergi. Namun, tanpa sengaja aku menjatuhkan botol air milik Jim di area kemah tersebut. Keesokan paginya, giliran Sukuri yang berhasil mengendus jejak pelarianku. Mereka langsung menyerang tanpa ampun. Jalinan ranting pohon berhasil menyelamatkan nyawaku, tetapi kudaku tewas seketika. Di tengah badai salju yang kian menggila dan ancaman mati membeku, aku terpaksa membelah perut bangkai kuda itu lalu masuk ke dalam rongbannya untuk berlindung dari hawa dingin ekstrim sepanjang malam. Saat fajar tiba, aku merangkak keluar dengan tubuh menggigil dan melanjutkan perjalanan memburu Johnny. Sementara itu di Fort Kiowa, seorang pemburu Prancis yang sekarat akibat badai salju tiba untuk meminta makanan. Ketika mengeluarkan barang bawaannya, Jim terkejut melihat botol air miliknya ada di sana. Setelah mendengarkan penjelasan sang pemburu, Jim dan para prajurit benteng yakin bahwa aku masih hidup dan segera bergerak melakukan pencarian, kecuali Johnny yang memilih menetap karena ketakutan. Sepanjang malam menyisir hutan, tim penyelamat akhirnya menemukan sesosok tubuh yang nyaris mati membeku di tengah salju.
Itu adalah aku, dalam kondisi kurus kering dan penuh luka infeksi. Melihatku masih bernapas, Jim langsung terpukul oleh rasa bersalah yang teramat besar atas keputusannya meninggalkanku tempo hari. Keesokan harinya di benteng, Kapten Henry bermaksud meringkus Johnny, tetapi bajingan itu sudah kabur membawa lari uang dari brankas. Kemarahan Henry sempat tumpah kepada Jim, bahkan menjebloskan anak itu ke dalam sel. Aku yang sedang memulihkan diri segera menemui Henry, menjelaskan bahwa Jim tidak bersalah karena hanya dimanipulasi oleh Johnny dan meminta Henry membebaskannya. Setelah itu, aku meminta senapan serta seekor kuda untuk mengejar Johnny yang tengah melarikan diri. Aku dan Kapten Henry dengan mudah melacak jejak tapak kuda Johnny di atas salju. Saat beristirahat di tengah malam yang dingin, Henry menanyakan rumor lama tentang diriku yang pernah membunuh seorang perwira. Kali ini aku menjawab jujur. Aku tidak pernah membunuh tanpa alasan, aku hanya menghabisi pria yang mencoba merenggut nyawa anak kandungku. Pagi berikutnya, kepulan asap tipis menandakan posisi Johnny sudah sangat dekat. Kami memutuskan berpisah untuk mempersempit ruang kepungan. Aku berhasil menemukan bekas api unggun Johnny yang masih hangat, namun di sisi lain, Henry justru masuk ke dalam jebakan. Mendengar suara tembakan, aku berlari kencang menuju sumber suara, tetapi terlambat. Henry telah tewas dengan kulit kepala yang sudah disayat agar terlihat seperti korban sukuri. Disulut amarah yang memuncak, aku menaikkan jasad Henry ke atas kuda lalu melanjutkan perburuan sendirian. Aku menyusun taktik dengan menjadikan jasad Henry di atas kuda sebagai umpan. Sesuai dugaan, Johnny muncul dan langsung menembak umpan tersebut karena mengira itu adalah aku. Begitu ia menyadari dirinya tertipu, aku langsung keluar dari persembunyian dan menembak tepat di bahunya. Meski terluka, Johnny masih mampu melarikan diri lebih jauh ke dalam lebatnya hutan. Pengejaran berakhir di tepi sungai kecil yang membeku. Kami terlibat dalam pertarungan fisik yang sangat brutal dan melelahkan menggunakan pisau, kapak, hingga tangan kosong. Segala rasa sakit, kehilangan, dan dendam beralih menjadi energi murni yang membuatku berhasil menjatuhkan Johnny ke tanah. We had a deal, Glad. Trying to tell you boy, all right? They was gonna get everybody killed. And on my soul, the Lord, he know what happened out there. You killed my boy. Well, maybe you should raise a man. Tepat saat aku bersiap menghujamkan pisau untuk menghabisinya dengan tanganku sendiri, rombongan suku Ri tiba-tiba mengepung kami. Seketika aku teringat nasihat pria Paune tentang bagaimana balas dendam hanya akan terus melahirkan penderitaan baru. Aku pun memilih melepaskan amarahku. Kuseret tubuh Johnny yang sekarat dan membiarkannya hanyut ke aliran sungai menuju arah suku Ri. Tanpa ragu, mereka langsung menangkap dan mengeksekusinya di tempat. Aku hanya diam pasrah menunggu giliran ajalku, namun suku Ri justru berjalan melewatiku begitu saja. Di tengah kelompok mereka, tampak seorang gadis muda yang ternyata adalah putri kepala suku yang selama ini mereka cari. Gadis yang malam itu berhasil kuselamatkan dari kemah pemburu Prancis. Urusan mereka telah selesai, dan mereka tidak lagi memiliki alasan untuk memburuku. Aku akhirnya ditinggalkan sendirian di tengah alam liar yang sunyi. Untuk pertama kalinya, sebersit ketenangan yang tulus mengalir di dalam dadaku. Dalam pandanganku yang perlahan mulai kabur dan meredup, aku melihat bayangan istriku berdiri menatapku dengan lembut, lalu berbalik berjalan menjauh hingga menghilang di antara cahaya putih salju. Aku memang telah kehilangan segalanya, keluargaku, hidupku, dan masa laluku, namun, aku tidak pernah berhenti merangkak untuk bertahan hidup. Karena terkadang, keputusan untuk terus melangkah maju sudah lebih dari cukup untuk membuat seseorang tetap hidup. Kisahku pun berakhir.